Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Jasa Putra dengan NIM 210302089. Jadi saya akan menjelaskan final yang diberikan kepada saya. Ada 3 opsi, yaitu pengertian hukum dan pembangunan, dan pengembangan budaya hukum, dan struktur pengembangan hukum. Jadi sesuai yang kita ketahui, hukum adalah suatu sistem yang berlaku di satu tempat dan mengikat serta mengatur segala perilaku dan sistem-sistem di dalam masyarakat. Nah, hukum pembangunan sendiri adalah suatu sistem atau suatu pola pikir untuk bagaimana mengatur sistem perkembangan di negara Indonesia. Di negara kita, terutama di negara Indonesia, itu berlaku sistem ideologi Pancasila. Nah, di mana ideologi Pancasila ini adalah landasan bagi pemeluk budaya hukum di negara Indonesia. Budaya ideologi Pancasila yang kita gunakan itu selalu berlandaskan hukum dari situ. Nah, hukum ini yang kita gali dan yang kita kaji adalah suatu sumber budaya yang ada di negara kita ini. Jadi segala sistem hukum yang ada di negara kita bersumber dari Pancasila ini. Karena Pancasila adalah sebagai ideologi negara kita. Nah, hukum pembangunan ini mengatur dalam sistem pembangunan perekonomian, pembangunan sistem masyarakat, pembangunan sistem politik, dan sistem-sistem yang mencakup hukum-hukum lain. Dan kedua yang saya katakan tadi, pembangunan budaya hukum. Seperti yang saya katakan dari awal, sistem di negara kita adalah sistem menganut ideologi Pancasila. Budaya hukum di negara ini adalah budaya yang tertera pada Pancasila. 5 sila ini berlaku di negara Indonesia. Bagaimana di negara Indonesia ini saling bertoleransi, saling memahami satu sama lain, dan memeluk kepercayaannya dengan toleransi yang beradab. Nah, budaya kita di negara Indonesia salah satu contohnya gotong royong. Nah, budaya hukum ini termasuk sistem budaya yang ada di negara Indonesia. Jadi komponen struktur hukum yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam bidang hukum seperti pengadilan, aparat kepolisian, dan sistem seperti kepemerintahan dan lain-lain. Nah, sistem ini yang mengatur dalam setiap fungsi fungsional struktural yang ada di negara Indonesia ini. Nah, ada banyak penjelasan dan pendekatan yang digunakan untuk memahami sistem hukum ini. Nah, dalam pandangan hukum, jadi struktur hukum ini adalah suatu sistematis yang ada di negara Indonesia. Nah, bagaimana sistematis itu sudah diatur dalam sistem perundang-undangan dan Pancasila itu sendiri. Nah, di negara kita ini hukum ini sudah terstruktural. Bagaimana sistem hukum ini yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur dengan baik dan berupa bentuk-bentuk pemahaman dan aturan-aturan yang mengikat setiap individu dalam masyarakat. Jadi di negara Indonesia yang dianut itu adalah sistem hukum demokrasi.
Nah, di mana sistem hukum demokrasi ini memberikan seseorang kebebasan untuk berbicara, keadilan dan kemerdekaan kita. Sistem demokrasi ini memberikan kita suatu bentuk kemerdekaan. Nah, di mana kemerdekaan ini juga diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Kemerdekaan ini merupakan bentuk kebebasan kita dalam bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat kita juga harus menjaga kemerdekaan orang lain. Nah, di mana kemerdekaan orang lain ini juga diatur dalam suatu undang-undang. Jadi mungkin itu penjelasan tentang terkait final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.